Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Yang kami banggakan seluruh siswa-siswi kelas 10. Marilah kita senantiasa memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita mampu melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita melantunkan sholawat dan tidak lupa berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan sunnah-sunnah beliau. Kita senantiasa di akhirat khususnya mendapatkan syafaatul utma dan diakui sebagai umatnya sehingga bisa bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pada bab 3 yaitu menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riyah, sum'ah, takabur dan hasad. Nah, pada pertemuan kali hari ini kita akan membahas tentang takabur dan hasad. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya dan tak mau menerima saran dari orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat atau dalil yang mengancam atau memberikan ancaman bagi seseorang yang melakukan takabur. Di antaranya terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 40 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Quran surat Al-A'raf ayat 40. Dampak negatif dari sikap takabur atau sombong diantaranya adalah yaitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Dan kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Cara menghindari sifat takabur. Karena sifat takabur sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka tentunya seseorang harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sifat tersebut. Beberapa cara menghindari sifat takabur diantaranya adalah: satu, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Semua manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari kekurangan dan kelemahan tersebut agar tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Dua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Pada saat yang sudah ditentukan, kematian akan menjemput setiap manusia. Itu artinya kehidupan di dunia hanya sebentar dan sementara. Banyak orang menjadi takabur karena melupakan hal ini. Mereka mengira bahwa kehidupan di dunia kekal selamanya, hingga lupa bekal hidup di akhirat. Ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Sikap menghargai orang lain dapat ditumbuhkan dengan selalu berpikir positif. Kekurangan dan kelemahan yang ada pada orang lain bukan untuk dicaci maki, tetapi untuk dimaklumi dan dibantu sesuai kemampuan. Jika sudah mampu menghargai orang lain, maka dengan sendirinya sifat takabur akan hilang. Keempat, bersifat rendah hati atau tawadu. Rendah hati merupakan lawan dari sifat takabur. Kelebihan yang dimiliki oleh seseorang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja nikmat dan karunia tersebut disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang hamba. Kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Banyak melakukan amal ibadah dapat menjerumuskan seseorang kepada sifat takabur. Ini bisa dihindari dengan selalu berusaha ikhlas dalam melakukan ibadah. Keikhlasan dalam beribadah akan menghilangkan sifat takabur. Selanjutnya kita membahas tentang hasad atau hasud. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta benda ataupun jabatan. Misalnya, ketika ada teman membeli gadget baru, kalian merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, sedangkan kalian belum bisa mempunyai barang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang sifat hasad. Perhatikanlah Quran surat An-Nisa ayat 32 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagiaan kamu lebih banyak dari sebahagiaan yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 32.
Sifat hasad akan menghilangkan kebaikan yang dimiliki seseorang. Hal ini sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qol Iyyakum wal hasada fa innal hasanat Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Rawahu Abu Dawud, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Berdasarkan redaksi hadis tersebut, dapat diketahui bahwa kata hasad dalam bentuk mufrad, tunggal, dan kata hasanat merupakan bentuk jamak yang berarti kebaikan-kebaikan. Maknanya, satu kali berbuat hasad akan mengakibatkan hangusnya berbagai amal kebaikan yang dilakukan. Menurut Imam Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia, yaitu mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. 2. Mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain, sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. 3. Merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain hilangnya amal kebaikan seseorang dikarenakan hasud, masih banyak dampak negatif lain dari sifat hasud. Di antaranya adalah 1. Menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersifat hasud merasa tidak senang atas nikmat yang dimiliki oleh orang lain, padahal semua itu atas takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hakikatnya sifat hasad sama dengan menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi susah. Setiap kali melihat orang lain mendapatkan nikmat, maka hatinya menjadi susah. Hatinya terasa gelisah dan sengsara karena menyaksikan kebahagiaan orang lain. Ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hasad selalu sibuk memperhatikan dan memikirkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, sehingga ia tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi karunia dan kenikmatan. Keempat, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hasad menganggap bahwa dirinya tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang yang ia dengki dianggap memperoleh nikmat yang lebih besar darinya. Ini berarti ia meremehkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kelima, merendahkan martabat orang lain. Apabila seseorang hasad kepada orang lain, maka ia akan selalu mengawasi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang di sekitarnya. Ini dilakukan agar ia dapat menjauhkan semua orang dari orang yang ia benci tersebut. Caranya dengan merendahkan martabatnya, menceritakan keburukannya, dan meremehkan kebaikannya. Lalu bagaimanakah cara menghindari sifat hasud? Berikut ini merupakan cara menghindari sifat hasud. Yang pertama, meyakini keadilan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki dan nikmat kepada semua manusia secara adil, sesuai kebutuhan hambanya. Apabila kita meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka sifat hasud akan hilang dari diri kita. Kedua, memperbanyak rasa syukur. Bersyukur merupakan salah satu cara agar selalu ingat atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur juga akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua manusia punya hak yang sama untuk memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menjaga sifat rendah hati atau tawadhu. Masih banyak orang yang lebih susah dibanding kita. Oleh karenanya, perlu bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian akan menghilangkan sifat rakus dan hasad pada diri kita. Yang keempat, senang membantu orang lain. Selalu ringan tangan dan ikhlas membantu akan menjadikan diri kita mampu merasakan kesulitan yang sedang dialami orang lain. Rasa empati seperti ini akan menghilangkan sifat hasud kepada orang lain. Kelima, mempererat tali silaturrohim. Sifat hasad muncul karena seseorang kurang mengenal dengan baik kepribadian orang lain. Dengan mempererat tali silaturrohim, maka tumbuh rasa persaudaraan antara sesama dan menghilangkan sifat hasud. Yang keenam, mendahulukan kepentingan umum. Orang yang hasud selalu tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Ia menginginkan agar selalu ingin dilayani, diutamakan, dan didahulukan. Sifat hasud bisa dihilangkan dengan selalu berusaha mendahulukan kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Demikian pembahasan kali ini, semoga memberikan barokah manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.